أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية السلام تحية أحلى الجنان. سلام قال من رب رحيم. 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Ya Rasulullah. Nurun ala nur, nur ala nur, nur ala nur, nur Allah, nur Muhammad, nur Allah, nur Muhammad, nur Allah, nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu samad. Salamun qala min rabbir rahim. Alif lam mim, alif lam mim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. من الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ridhoi Rasulillah Sayyidina wa qurratu a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi qurrabati wa zurriyyati ashabil kiram wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ul lana Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim wal ridai jami'il malaikah kafatan 'amatan khususan jami'il malaikatil asrah sadatina malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil munkar nakir raqib atid ridwan malik wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i malaikatir rahmah jami'i malaikati hamal arsy kursi fatan 'amatan syai'ul lailana walau mal fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal ridai wal hadrati wa bi barakati jami'il anbiya wal mursalin jami'il awliya wa syuhadis salihin wa ridai sultan awliya wa khalifatullah fi akhir zaman sayyidina Imam Mahdi radhiyallahu an jami' juyusihi. Allahumma ya had salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya had salli ala sayyidina Muhammad. Ya had wa sultan awliya al-kutub rabbani al-ghawth al-akram Syekh min sultan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Abu Saleh Kautsar jami'an wari masarah jami'ul ulum min silsilah wal min ajmain. Arti jami' arwah biasa di abaina wa ummatina usratina jami' jaddina wa jaddatina jami' atizina ya asasina masyayikhana semua jami' ahli kubur Allah semua ila hadrati musanniful kitab ya alamuddin hujjatul islam waliyullah asy-syekh al-islam al-ghazali wa tarjamatuhu Said Hawa wa il hadrati jami'i asatizina wa mursidina arifin billah kulliha jami'i arwal jasadi jamaah masjid Nurul Hidayah asa ayyahdiyahumullahu ta'ala fid dain wa ibarakum fid dain amin ya rabbal alamin. Syai'ul lana ulamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
Wa qala ta'ala aidan wa nafsi wa ma fa'al wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadullah wa hiyal qalbu. Wa qala Rasulullah fi hadis syarifil akhar aidan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qalu subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah sekalian, insyaallah dari Said Hawa terjemah kitab Syarifati kitab Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Imam Ghazali, kita masuk ke pasal sudah ke bab ketiga, yaitu yang membahas masalah seputar hakikat tazkiyatun nafsi dan hakikat tazkiyatul qulub atau qalbi. Hakikat pensucian atau kesucian jiwa. Jiwa di sini maksudnya hawa nafsu, dan hakikat kesucian, pensucian, pembersihan hati. Nah. Jadi alhamdulillah nanti Abah Hendri share ke grup malam tadi ada yang bertanya tentang Fatihah. Banyak orang pandai baca Fatihah dan masuk juga, bahkan menjadi rukun dalam Fatihah karena tidak mau ikut kajian, nggak paham. Abah jawab, males berdebat fikih. Orang fikih itu suka itu ya, orang awam syariat suka nyalah-nyalahkan. Bukan Abah nggak bisa dalil ketika Abah paparkan, Abah tantang pengen 4 mazhab atau 5 mazhab. 5 mazhab itu Ja'fari, Syiah, ada. Alhamdulillah Abah paparkan di grup tadi ya. Banyak orang pandai baca Fatihah, fasih, tajwid, tapi tidak ngerti Fatihah itu pembuka, rangkuman seluruh isi kitab Al-Quran. Kalau Fatihah saja tidak terbuka, bagaimana memahami 4 sifat hewan Al-Baqarah dalam diri kita? Bagaimana menjadi keluarga yang bersih, yang suci, keluarga Ali Imran, An-Nisa, seterusnya? Karena apa? Sudah Al-Kafirun, tertutup hatinya, hanya memandang segala sesuatu zohir saja. Tuh, nggak terbuka, hanya pandai membaca saja, ibarat burung beo. Tidak ngerti apa yang dibaca, tidak ngerti hakikat. Kenapa hakikat Fatihah itu menjadi rukun? Karena isi Fatihah berjalan dalam diri kita. Itu anggota wudhu. Wudhu itu menyinari. Tapi kenapa anggota wudhu tak bersinar? Karena banyak maksiat. Terutama maksiat batin, maksiat hati, suuzon. Nah, makanya Abah nanti materi yang subuh ini Abah kirim ke grup, tulisan Abah banyak, hampir 150 judul, insya Allah mau diedit jadi kitab insya Allah. Jadi judulnya hakikat kesucian jiwa dan kesucian kalbu dan asbab hijab-hijab penghalangnya. Jadi Abah hari ini hari ulang tahun Abah 3 Mei 1975, 3 Mei 2026. Jadi umur Abah sekarang sudah 51 tahun. 5 tambah 1 6. 5 rukun Islam, yang 5 1 ahad, esa la ilaha illallah. Kaget al-rasio. Tidak boleh sampai ke sini kaget ini. Kalau masalah yang lain-lain ini. Jadi jamaah sekalian, tazkiyatun nafsi secara singkat berarti membersihkan jiwa dari kemusyrikan. Syirik itu perbuatan, musyrik itu orang yang berbuatnya. Baik syirik secara jali maupun syirik secara khafi. Syirik secara jali ya terang-terangan nyembah patung, nyembah makam keramat wali misalnya, itu syirik jali yang nyata. Ada syirik khafi, riya, beribadah minta dipuji orang, riya, orang lain nggak bisa melihat. Ya bisa juga dilihat kadang-kadang apa itu riya, tapi riya itu penyakit hati. Belum tentu orang rajin ke masjid kita dia katakan soalim, belum tentu.
Siapa tahu yang cerodean, yang suka mengorek-ngorek, kepo zaman sekarang ya, itu riya. Khaufur riya, ainu riya, takut terjebak pada riya, itulah riya sebenarnya. Takut nanti ngebejit kata orang riya. Nah itu. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalbu, banyak penyakit hati nih. Jangan kita hanya sibuk mengurusi penyakit jasad. Contoh, jasad kita ini kalau kurang, kan manusia itu terdiri dari 5 elemen, 4 unsur. Jasad, akal, nafsu, ruh, hati. Nak dididik semua itu. Tanah, air, api, udara. Kita hanya mendidik jasad saja. Bagus, lupakan seperti ini. Tapi ibarat mangga, kabongan, banyak ulat di dalam. Oh, tidak salah kalau penampilkan casing luar. Maka zaman sekarang banyak orang tertipu dengan casing. Juri hafaz Quran, suka sesama laki-laki. Jangan lihat sorbannya, jangan lihat tokohnya. Ya, berkali-kali abalikan mengatakan, mulai sekarang belajar melihat tanpa mata. Kita di akhir zaman mendengar tanpa telinga, bukan dengan mata ini, melihat dengan mata hati. Ain basirah, su'al basirah, mendengar dengan rasa. Banyak sekarang ini pengasuh pesantren sudah berapa tahun santriwatinya digauli. Inilah dajjal akhir zaman. Ulama su' yang paling takut Rasulullah menimpa umatnya lebih dahsyat dari fitnah dajjal. Ya, hakikatnya dajjal. Kenapa dajjal itu buta sebelah? Buta sebelah itu artinya yang melek hanya mata fisik, mata hati buta. Tak kenal diri, tak kenal Allah, tak kenal jalan kembali kepada Allah, asal muasal dirinya. Nah, maka disinilah pembersihan jiwa di sini penting. Membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya, merealisasikan kesucian dengan tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dalam segala sesuatu dan menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlaknya selain akhlak Rasulullah. Di samping ubudiyah, ibadah yang sempurna kepada Allah dengan membebaskan diri dari pengakuan rububiyah. Rububiyah ke Tuhan kita ini banyak nak ngaku Tuhan. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, iradat, itu titipan Tuhan. Jangan kita akui ego, keakuan. Kembalikan ke 7 sifat maknawi, 7 sifat ma'ani. Itulah kudrat, la iradat, la hayat, la sama, la basar, la kalam. Itu baru kita alami ketika sakratul maut. Nggak bisa apa-apa lagi, hanya ilmu nak kembali. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Darinya kami berasal dan darinya akan kami kembali. Almarhum, apa arti almarhum? Almarhumah yang mendapatkan rahmat Allah. Belum tentu orang mati dapat rahmat Allah, belum tentu kembali kepada Allah kalau di dunia belum mematikan diri sebelum mati. Makanya tolak ukur kita di dunia waktu sakratul maut itulah, betapapun hebatnya Anda semua, ketika mati nggak bisa apa-apa. Mana jabatanmu, mana gelarmu, mana pangkatmu, mana kedudukanmu di dunia ini? Tak ada gunanya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi oleh karena itu kami akan memasukkan, kata beliau, 3 pasal utama dalam bab ini. Pertama, tentang tatahhur. Tatahhur itu pembersihan. Pasal kedua tentang tahaqqud, merealisasikan berbagai induk makom hati. Kemudian pasal ketiga tentang takhalluq dan iqtida. Jadi di sini nanti Abah sampaikan tulisan Abah dulu. Terjadi pada masa zaman Rasulullah peristiwa hadisul ifki. Sahabat lagi diuji, Rasulullah pun diuji. Apa peristiwa hadisul ifki itu? Yaitu di Quran ada berita hoax. Ada kan waktu itu Siti Aisyah itu pernah kembali ke Madinah pakai sekeduk, pakai unta, sekeduk yang ada ini, apa ya? Sekeduk, onta yang ada rumah-rumahannya itu nah. Ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha tertinggal gelang apa cincinnya itu, dicari di tengah padang pasir. Karena Ummul Mukminin ada seorang sahabat Rasulullah, Abah Hendri lupa namanya,
nggak usah dicari. Nggak bertemu tengah jalan Siti Aisyah. Nah, akhirnya diantarkan ke Madinah. Ketika nyampe ke Madinah, menjadi pembicaraan, jadi fitnah. Wah, macam-macam orang Yahudi, orang-orang munafik Madinah itu membicarakan Siti Aisyah dengan, wah ini selingkuh, ini isi Nabi. Ya, Rasulullah nggak berani ngambil kesimpulan karena nggak ada saksi. Tinggal nunggu wahyu saja. Akhirnya turun ayat. Buka di Quran itu ada ya, tentang berita hoax di zaman sekarang, haditsul ifki. Nah di sini, jamaah sekalian, hakikat kesucian jiwa dan kesucian kalbu dan asbab faktor-faktor penyebab hijab-hijab penghalangnya. Jadi Abah bikin tulisan gaya esai, bahasanya ilmiah, sofistik, tapi bahasanya populer, yaitu untuk akal, jiwa, hati, rasa, ruh, dan asa. Untuk akal, bedakan dulu jiwa versus kalbu. Lain jiwa tuh nafsu ya, lain sukma, ruh, nyawa. Nah itu ada persamaan perbedaan. Jiwa harus belajar itu, harus tahu gitu apa bedanya. Yang pertama, nafas atau jiwa. Jiwa itu sama dengan nafas atau diri, ego, nyawa. Makanya wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Dan demi jiwa dan penciptaannya, kata Allah, Allah ilhamkan pada jiwa itu yang bersaksi alas rabbikum. Dalam surah Al-Alaq 172 itu, jiwa itu bukan ruh, tapi dalam ruh yang bersahadat itu. Kan asyhadahum ala anfusihim. Anfus namanya jiwa. Nanti ketika terlahir ke dunia, dia azan ke iqamahkan jiwa itu lagi. Ketika nak kembali itu ditalkin lagi jiwa itu lagi, ya ayatun nafsul mutmainnah nafs. Nah, jadi jiwa. Tempat syahwat dan ghadab. Jadi nafsu ini tempatnya syahwat dan amarah. Tingkatan nafsu itu kita didik, makanya ada praktek iman, Islam, ihsan, kita belajar tauhid. Bagaimana kita akan mencintai Allah dan Rasulullah, pelajari asma-asma Allah, tauhid. Kalau ingin cinta Rasulullah, pelajari Sirah Nabawi, tarikh Islam, akhlak Rasulullah, belajar fikih. Tapi jangan berhenti di zahir. Fikih itu hanya sebatas untuk kesempurnaan, kebersihan, kesucian jasad. Sedangkan orang hidup itu jasad dan nyawa. Orang yang sampai mati hanya berputar di fikih, memang itu wajib, jempol, bagus. Tapi jangan terhenti di situ. Ibarat sholat, ibarat tubuh tak bernyawa. Syarat rukun sudah sah, tapi apa? Secara fikih sah. Hakikat ibarat ihsan, tasawufnya, hatinya nggak mi'raj. Akhirnya ibarat tubuh tak bernyawa, pikiran hati tak sinkron, tak selaras, kemana-mana. Padahal sholat diterima Allah itu yang nyambung. Nah, ini lisan rukun qaulinya mengatakan Allah Akbar, hatinya mengecil ke Allah, qalbinya nggak ada. Fi'li gerakan benar. Nah itu. Sampai kiamat kalau nggak belajar tasawuf, praktek mentorek, nggak bakal paham sholat khusyuk itu rasa. Jamaah sekalian, kan Allah tingkatannya lewat dulu. Setelah kita mengalami sidratul muntaha, kesadaran tertinggi, lewat dulu 7 level nafsu. Itulah simbol mi'raj langit-langit dunia. Itulah namanya langit pertama, nafsu ammarah, ada di jasad ini, bumi. Langit pertama kan makom Nabi Adam. Langit kedua sampai langit ketujuh, nafsu ammarah langit pertama. Langit kedua nafsu lawamah. Yang ketiga mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, kalau sudah kamilah langit ketujuh, bisa ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa langit 6. Baru bisa kita mi'raj, naik ke langit bertemu Allah. Karena sidratul muntaha itu makomnya Sayyidina malaikat Jibril alaihissalam. Dalilnya Quran surat Yusuf ayat 53, Al-Qiyamah 2, Al-Fajr ayat 27. Kesucian jiwa, satu nafs, maka dikenal dengan
taskat nafs. Makanya Abah Hendri kalau meruqyah dengan kesadaran, terapi kolbu taskat nafs, yaitu meruqyah hati dan jiwa. Yang ayat Abah bacakan tadi itu adalah Quran surah Asy-Syam ayat 9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah, dan Allah bersumpah dengan jiwa tersebut, Allah ilhamkan pada jiwa tersebut. Makanya ada korin bangsa jin, ada korin bangsa malaikat yang berperang dalam diri kita, perang Baratayuda, perang Uhud dalam diri kita ini. Itulah jihad akbar, itu melawan diri sendiri. Setelah berperang, nafsu yang mengajak kepada keburukan dan malaikat mengajak kebaikan. Maka sungguh telah beruntung, kata Allah, yang mensucikan jiwanya. Jadi ukuran suci secara batin itu dari pertama dulu, dari bisakah mengendalikan nafsu amarah yang selalu nyuruh berbuat jelek. Naik lagi ke makom langit kedua, nafsu mutmainnah, dan seterusnya. Mutmainnah itu yang tenang ingat Allah. Nafsu mutmainnah ini levelnya adalah yang langit kelima. Jamaah sekalian, itu jiwa. Yang kedua al-qalbu. Qalbu itu maksudnya jantung rohani yang batin. Bukan orang memahami hati itu liver versi kedokteran, hati ayam itu bisa dimakan, bukan. Qalbu di sini dimaksudnya jantung hati, goib, yang bisa merasakan sedih dan bahagia, itu yang dede itu. Kalau itu bersih, Allah ilham, Allah enjok ilmu laduni, Allah kasih ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah tuangkan, asal saranya hatinya bersih. Walaupun dia cuma tamat SD, walaupun buta huruf seperti Rasulullah, nggak bisa baca tulis. Nah, jadi jantung hati kita ini merupakan raja dalam diri kita ini, raja. Kalau raja sudah bersih, ya ikut semua, seluruh kerajaan, anggota badan nafsu ikut semua. Makanya wa nafsi wa masawa, dalam hadis Rasulullah, yaum, dalam firman Allah, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari tidak ada manfaat harta benda anak-anakmu yang banyak kecuali berjumpa Allah dengan qalbun salim, qalbun sahih, hati bersih. Kemudian innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Gusti Allah tak melihat bentuk rupa kita, aksesoris topeng-topeng dunia kita ini, baik kita pejabat, ulama, orang biasa, Allah tak lihat itu. Yang Allah lihat adalah isi hati dan amal perbuatan yang Allah ridhoi, yang tanpa pamrih, ikhlas karena Allah semata. Kemudian dalam hadis lain, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salaha jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad Allah wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad diri manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila baik, baiklah seluruh perbuatan, buruk, buruk semua perbuatannya, tapi goib. Makanya di dalam torekoh itu bukan hanya yang dibersihkan jasad, bersihkan akalnya dari Victor, pikiran kotor, bersihkan darah dagingnya, harta benda, darah daging, bahkan kolbu. Kalau itu sudah komponen lahir batin dan suci, jangan dikotori lagi. Kalau itu kotor, ibarat orang setim mobil atau sepeda motor, mesin jarang diservis, oli jarang diganti, minyak oplosan rusak, begitu jasad manusia. Akhirnya hilang sinyal, sholat tak nyambung, doa tak disambar, tak diangkat oleh Allah. Malah tambah ujub dengan ibadah, ujub dengan ilmu dan sebagainya, sibuk dengan berdebat. Jamaah sekalian, muliakan Allah. Sudah Pak katakan, penyakitnya orang awam, orang syariat, itu suka memvonis, menjudge, menyalahkan orang lain, merasa paling benar. Inti bid'ah, inti ini. Penyakit orang toreko selalu perhitungan. Penyakit orang hakikat, ujub, merasa sudah tahu semua. Penyakitnya orang makrifat, malas mengerjakan syariat. Nah, ini syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Yang bagus itu adalah mengerjakan semuanya. Syariat dikerjakan, makrifat dikerjakan. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, setelah itu menjadi kelingking lagi, menjadi kecil, kosong, fana. Lebur ego, dalam keegoan Allah, keakun Allah, hati lagi dirinya. Hanya dia yang ada. Aku tak ada, hanya Gusti Allah yang ada. Aku tak punya ilmu, hanya Gusti Allah yang punya ilmu. Aku tak punya kekayaan, hanya Allah yang maha kaya. Gitu.
Jadi kecil lihat jadi kelingking. Jamaah sekalian, nah qalbu ini kalau kita belajar ilmu tajwid ada namanya iklab. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, baca mim. Dibalik. Jadi hati manusia itu jamaah sekalian suka berbolak-balik. Makanya kita minta keistiqomahan pada Gusti Allah. Ada sebuah doa di antara baginda Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha pembolak-balik hati, sabbit qulubana ala tauhidik, dan seterusnya. Mantapkan, tancapkanlah keimanan kami dalam keimanan, wa ma'rifatik, dan seterusnya. Dan juga doa mohon keistiqomahan kepada Allah. Jadi kolbu sama jantung rohani, raja. Di situlah tempat turunnya nurun ala nur, cahaya di atas maha cahaya, cahaya petunjuk hidayah, nurul hidayah dari Gusti Allah. Kalau itu gelap, yang masuk bukan cahaya Allah, bukan cahaya ilmu, tetapi nar ala nar, naru jahannam khalina fiha. Apa nar ala nar? Cahaya api iblis. Api kan obor kan, ada cahaya tapi membakar. Beda dengan nur ada nur. Yahdillahu li nuri man yasha. Hanya orang-orang tertentu pilihan Allah yang mau belajar ilmu Allah, yang mau memperbaiki dirinya menjadi pribadi lebih baik, itulah yang Allah kasih hidayah itu. Nah, kesucian kalbu ini sama dengan tasfiyatul qalbi, kebersihan hati. Nah, tolak ukur kesucian hati itu apa? Qalbun salim yang Abah bacakan di surah Asy-Syu'ara ayat 89 tadi. Yaitu selamat dari syirik, menduakan Allah, baik yang nyata maupun yang khafi, tersembunyi. Bid'ah. Ada memang bid'ah itu dalam Islam. Bid'ah yang dolalah ya. Dengki, iri, ujub, itulah cermin yang bisa memantulkan tajalliyat nyatanya Allah itu. Jadi kalbu kita yang cermin, memantulkan cahaya nur ilahi. Karena dalam diri kita ada nur Muhammad. Nur Muhammad itu nur tajalli sifatullah yang qadim idofi, karena dia akan fana juga. Yang kekal hanya Allah ahad. Jamaah sekalian, beda keduanya apa? Jiwa suci sama dengan kuda yang sudah jinak. Jadi nafsu itu ibarat kuda. Kalau bisa kuda liar itu bisa kita kendalikan, kita tambatkan, yang ikut. Nah, akhirnya kalau kita dikendalikan oleh nafsu dan diri kita ibarat kuda, ya kuda liar nafsunya kan, seradak seruduk, nurut. Tetapi jika kalbunya suci bersih, sama dengan cermin sudah kinclong. Karena setiap hari bersihkan istighfar, dengan salawat dan sebagainya. Bisa kita melihat Allah di dunia ini dengan mata hati. Jadi jiwa suci itu belum tentu kalbu suci. Nah, kalau jiwanya sudah suci, nafsu kita sudah suci, belum tentu kalbunya sudah suci. Jadi disitulah bedanya. Kalau kita di jalur kanan ashabul yamin, tetap seluruh umat Islam masuk surga, tapi disucikan di neraka. Kalau orang sudah bertoriko, hukumnya wajib oleh ulama besar, dia tanpa hisab karena sudah jalan tol. Karena jiwa dan hatinya sudah bersih, bukan hanya nafsunya sudah disucikan oleh Allah, kalbunya sudah disucikan oleh Allah. Jadi untuk jiwa ada 4 asbab hijab. Ini ada hijab penghalang kesucian hati dan jiwa tadi. Apa? Pertama, hijab itu sama dengan penutup. Ini nih, penutup hijab ya. Sater ibu-ibu ini kan hijab. Nah, tapi hijab ini kita tertutup dengan mata fisik. Kalau mata hati itu yang menutup itu. Allah itu zahir sebenarnya, tapi terhalang hijab kita sendiri. Kalla bal rana ala qulubihim. Quran surah Mutaffifin 14. Dosa menutupi hati. Hati kita itu kalau suci bisa Pak melihat rahasia-rahasia Allah itu. Allah ilhamkan. Pertama, hijab dosa zahir adalah ada 7 anggota tubuh. Nah, inilah simbol anggota wudhu jadi rukun dalam Fatihah. Jangan berdebat di rukun. Kalau tajwid qauli fi'il benar sudah. Seperti masalah dolin. Abah Henry bukan tak baca, Abah baca tapi share. Banyak orang tak paham bahwasanya jangan buru-buru kita baca amin itu. Ada di situ hadis qudsi.
Doakan secara dalam hati, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika amin kita barengan amin malaikat kabul mustajab. Ini langsung amin. Apa yang di pada malam tadi ya? Itu hadisnya. Seluruh mazhab ada mengatakan membaca amin itu jahar sunnah muakkad. Apa? Pakai mazhab yang jahar, yang sir, tengah-tengah. Jamaah sudah amin, baru sudah Rabbi firli, baru amin. Baca juga kan? Tapi sir. Sir itu apa? Cukup terdengar ketika sholat yang jahar, subuh, isya, maghrib, dengan telinga sendiri, jamaah sekalian. Jadi nggak usah kita bertengkar dengan fikih. Kalau masih suka menyalahkan itu belum sampai. Orang tuh banyak diam. Tapi ketika orang jual, dibeli. Ya, jemaah sekalian, karena Allah Ta'ala. Pertama, hijab dosa zahir itu apa? 7 anggota wudhu. Mata. Sekarang mata kita banyak dosa, Pak. Banyak dosa. Layar HP. Ya. Telinga. Ghibah. Makan tidak pakai saudara sendiri. Lidah. Ini sampai ke Ustadz Ardian kemarin. Dosa lidah. Banyak orang yang tergelincir gara-gara lidah. Dusta. Makanya Dajjal itu pendusta. Yang paling ini, pendusta. Jangan sampai kita kedekatan pendusta. Mulut ngomong mak ini dalam sholat, pikiran kemana-mana, hati kemana-mana. Tertolak kan kayak doa kita gitu. Dilempar ke muka kita. Lah kata Allah, li rabbil alamin, li pulus, li jabatan, li kunci motor, hati-hati. Perlu belajar isi, itu yang belajar kulit terus, dikupas. Tapi ada juga langsung kita sambil menyelam minum air, ibarat buah apel, kulit isi bacaan makan, gitu maksud anak tuh. Jangan sampai mati kita tak paham. Perut haram. Apa yang masuk dari perut? Tangan zalim. Kaki maksiat, farji syahwat. Nah, obatnya apa? Tobat nasuha. Plus wudhu rasa. Nah, ada wudhu rasa, wudhu batin. Jadi kalau kita wudhu itu dihayati tiap basuh anggota wudhu, kita bayangkan dosa rontok. Maka Imam Ghazali kita Ihya'ulumuddin ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, mulai cuci tangan ada wudhu, ada doanya. Contoh, Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim. Basuh kaki. Ya Allah, mantapkan, tancapkan posisi kaki kelak ketika meniti siratal mustaqim sampai tergelincir ke bawah api neraka jahanam di bawah itu. Kalau pengen sudah masuk ke neraka, abah ajari ada wudhu cara makrifat. Nah, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadas asraf. Fardhu ta'ala. Bisnur ala nur Allah Muhammad nur Allah Muhammad. Ya, itu. Waktu cuci tangan itu. Assalamualaikum. Sadina malaikat Jibril, sadina malaikat Jibril asal nur kausar Muhammad nur kun fayakun. Baru baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut hidung muka subhanallah, tangan alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kaki kanan la ilaha illallah. Rasulullah. Itu cara makrifat, cara ma'rifillah. Karena minta kunjuk. Lagi baik, Ustaz. Sudah belajar tasawuf, kunjuk lagi. Anak apalin ilmu, ilmu Allah, kata ilmu. Itu cara wudhu orang makrifat. Itu dosa zahir. Kita batinkan bahwasanya rontok dosa kita itu. Makanya di dalam kitab yang sering baca kawan kita Jaula Jamaah Tabligh, kitab apa yang tebal itu, Fadilah Amal, itu ada cerita seorang kekasih Allah itu dia sambil suka kita wudhu misalnya, sambil zikir ngamati orang wudhu itu. Si fulan itu wudhu rontok dosa-dosa yang dari air wudhu itu. Dipanggil sini. Dia punya karomah bisa melihat. Kamu pulang ini cepatlah minta maaf pada orang tuamu. Karena dosamu sudah diampuni Allah ketika kamu wudhu tadi. Dosa-dosa kamu zolim tangan kamu pada orang tua. Nangis. Kok tahu apa? Itu wali Allah tembus. Makanya kan heran orang wali-wali Allah itu kadang-kadang aneh. Lihat dulu masjid. Punya karomah Pak Basiro yang tajam. Jamaah masjid itu berbuntut berekor semua. Ketua imam punya ekor. Jadi monyet. Apa itu jadi makmum. Tapi ya ringan pula mau dia itu ya.
Pernah semua mengalami kalau memang dia sudah sampai. Lebih jadi orang biasa aja lah. Nanti itu ujian itu. Karoma itu ujian. Nanti ada istidrot. Nanti merasa paling suci orang lain. Bahaya juga. Itu Allah ngetes kita. Bangga gak ingin karoma itu, kelebihan itu? Ya pernah kan dalam kitab Al-Hikam itu orang wudhu, seorang wali Allah itu, dia menangis jadi emas. Nah, mungkin jadi air biasa. Selanjutnya, kedua, hijab dosa batin. Nah ini Pak, dosa batin. 7, penyakit kolbu. Kiber, inilah tergelincir takabur iblis dari surga. 6.000 sampai 8.000 tahun malaikat Azazil itu dari bangsa jin itu beribadah kalah itu, masalah ilmu tinggi lah dia. 6.000 tahun dari langit pertama sampai ke surga. Tergelincir gara-gara sujudnya 6.000 tahun. Satu kali tak mau sujud. Perintah Allah untuk menghormat Nabi Adam karena terhijab hatinya. Aku paling pinter, aku paling senior, aku paling hebat. Ada kata-kata rumus, ana khairum minhu, I'm the best than he. Aku lebih baik dari Adam. Allah murka, akhirnya dia terhijab bahwasanya di dada di kolom Nabi ada nurullah di Muhammad di situ. Makanya kelemahan iblis dengan bala tentara itu kalau kita berselawat dia tidak mau Pak berselawat. Itu kelemahannya kalau dalam ruqyah ya. Terbakar. Makanya Rasulullah kalau kita mimpi bertemu Nabi itu asli, iblis tak bisa menyamar. Hancur dia. Kalau ngaku-ngaku Tuhan itu bisa. Nah, jamaah sekalian. Kemudian ujub. Nah, ujub ini seperti Abah yang suka tampil ini kan. Selalu Abah tuh, maka beda taklim dengan orang-orang yang biasa. Kalau orang ceramah tuh asal gini aja, ada minta izin pada Allah, Rasul minta ridho dulu ya. Minta ridho dulu itu adab secara batin gitu. Fatihah dulu agar masuk apa yang disampaikan kalau jemaah ini orang tersaring aja berapa orang ya. Nah ini karena kuat nafsu masih wallah alam biasa uzur pula ya. Mungkin orang sakit perut ada apa. Jemaah sekalian mungkin Allah Taala ujub ini merasa bangga diri. Wong lain nggak tahu, hanya kita kan Allah yang tahu. Banyak tergincir ulama orang besar ujub ini. Kalau takabur masih bisa dilihat dari penampilan cara bicara. Kalau sum'ah itu beramal minta didengar, tahajud minta didengar. Aku malam tadi tahajud. Nah, itu ngomong dia. Riya minta dilihat, hasad, hikat, dengki, hubud dunia, berlebihan cintai dunia, tulul amal, panjang angan-angan. Rayap ibarat rumah, dalam kita ini rumah Pak. Kiblat batin sini ibarat rumah. Jaga rumah kayu yang sudah di furniture yang anti rayap. Kalau rumah kayu yang enggak bermerek, yang menggerogoti rayap itu hancur rumah kita. Itulah apa rayapnya? Kiber, ujub, riya, hasad, ikat, hubud dunya, tulul amal, itu rayap di rumah kayu jati kita. Jadi sholat jalan, pahala bocor. Itulah STMJ, bukan tanhaan fasa'il munkar. Obatnya apa? Muhasabah plus mujahadah plus suhbah. Apa itu suhbah? Suhbah itu duduk dengan seorang guru yang mursyid, yang tawadu. Kita timba wadah kolbu kita besar kebanyakan, kuatkan jangan sampai bocor. Kita timba air dari mata air jernih dari kolbu seorang kekasih Allah. Yang kurang adab, nak belajar minta berobat orang, nyuruh-nyuruh datang ke rumah, itu kurang adab namanya. Masa timba suruh datang gayung, suruh datang ke sumur, ya gitulah. Masa sumur maksudnya suruh datang ke gayung, ya sumur dengan timba datang, begitu caranya belajar itu ya. 3, hijab ilmu. Nah ini orang yang berilmu itu tinggi Pak hijab, orang pintar. Makanya kata Abah, lebih enak menasihati orang bodoh, benar-benar bodoh secara syariat, bukan bodoh secara hakikat ya, daripada orang pintar. Kalau menasihati orang pintar, kalau di masa tinggi ego yang merasa pintar, ada jawabannya. Mental lah. Makanya Abah sekarang banyak menjauh, nggak mau debat lagi. Baik di medsos. Sebenarnya yang Mikana, misionaris Kristen di TikTok tuh bisa aja Abah tuh nak ikut debat, cuma males. Wah, nuduh Quran menjiplak ini adalah mudah sebenarnya. Nggak usah pakai Quran, pakai Bible itu beda tahun beda ini. KO deh kan. Sudah itu namanya enggak steril dari pemalsuan. Kalau Quran sampai kiamat dijaga oleh Allah. Nah, hijab ilmu itu aku sudah tahu. Aku sudah tahu ibarat gelas, jadi gelas kosong. Enggak peduli apa pangkat kita semua anak profesor, enggak ada urusan bagi Abah. Kalau ada rumus dalam dirinya, walaupun profesor aku sudah tahu. Nah, tumpah, enggak dapat ilmu Allah. Itulah hijabul ilmi.
Paling tebal hijab ini, orang berilmu paling tebal hijabnya. Fir'aun tenggelam ke Laut Merah karena apa hijab? Ana a'lamu minkum, aku lebih tahu dari kalian. Itu hijab Fir'aun itu. Tandanya gelar profesor doktor, gilo sekolah. Tapi gilo berdebat, gilo seminar. Ilmu bukan untuk diamalkan, tapi untuk dikatakan minta ego, minta pengakuan. Ngarang kitab dijual beli. Nah, komersil nggak mau dengar. Itulah merasa Fatihah sudah khatam. Apa cuma di lidah baik. Padahal baru hafal. Obatnya la adri nisful ilmi. Aku tidak tahu setengah ilmu. 4. Hijab ibadah. Nah, makanya kita ini kalau sudah merasa ahli ibadah, rajin sholat berjamaah, jangan ujub, jangan tekapur, iblis tuh kalah gitu. Dulu dia ribuan tahun tergelincir juga ya. Jadi minal kafirin, kafir terkafir, terputus dari rahmat Allah. Merasa aku sudah banyak amal. Sholat malam, tapi minnah. Apa itu minnah? Diungkit-ungkit. Sedekah tapi taman, mengharapkan pujian. Ini maksud al-kafirun, versi ibadah. Zahir terbuka, batin tertutup. Zahirnya terbuka, batin tertutup. Inilah al-kafirun versi ibadah zahir. Obatnya apa? Iyyaka na'budu. Na'budu hanya padamu, bukan pada catatan amalku. Untuk hati, ciri jiwa dan kalbu yang sudah suci, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya tanda-tanda jiwa suci atau nafas mutmainnah itu pertama tenang, dihina orang tenang, masa bodoh, cuek. Emang gue pikirin, gitu aja kok repot, senyumin aja. Nah. Ketika dipuji dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin la haula wala quwata billah. Dicaci dihina orang tenang, alhamdulillah la haula wala quwata billah. Ketika dipuji dia banyak istighfar, senang mendapatkan rezeki. Ketika dibicarakan orang, ketika dia dicaci orang dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dipuji dia astagfirullah, karena itu racun. Pujian racun. Tenang dihina, tenang dipuji. Itulah lonceng ego. Ego mati. Egonya sudah mati. Kedua, dosa kecil. Dosa-dosa kecil terasa gunung baginya, sensitif, batinnya sensitif, hidup rasanya. 3, nikmat dan musibah sama saja baginya, tak ada beda. Alhamdulillah, sebab maliki yaumiddin dalam hatinya sudah masuk, bukan hanya di lidah. Keempat, cinta khalwat, tapi tidak liar dari jamaah. Khalwat itu berdua-duaan, maksudnya dengan Allah, bukan dengan cewek. Itu dosa kalau itu kan mahram ya. Apa? Kapan berdua-duaan ya? Mungkin malam Jumat, mungkin waktu tahajud, berdua-dua. Itulah suluk khalwatnya. Bukan nak masuk goa, anak nyepi sampai 309 tahun dalam goa seperti Asul Kafi, bukan itu. Itu baru jasad. Khalwat hatinya ini dari dunia, khalwat. Walaupun tengah sunyi dalam keramaian, ramai dalam kesunyian. Tinggi bahasanya ya. Tidak merasa kesepian, selalu merasa bersama Allah. Tanda kalbu yang suci, kalbu salim itu apa? Lihat manusia. Dia seluruh melihat manusia ini wahda fil kasrah kasfil ona. Aina matwallu fatamma wajh. Siapapun yang dipandang makhluk Allah ciptaannya, dipandang nyatanya Allah, wajah Allah. Termasuk istri, bagian cermin dirinya. Kita laki-laki Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak zalim pada istri. Yang suka nyakit istri berarti menyakiti Allah. Menyakiti Rasulullah. Batal basmalahnya itu. Hakikat basmalah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Disatukan dengan titik ba, Bismillahirrahmanirrahim. Syariat terkait akad marifat. Lebur dalam asma zat af'al sifat. Kenal Allah. Bismillah, lafzul jalalah. Sudah ada belum terukir di hati kita, bukan hanya di lisan. Baru bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, bisa menyatukan keluarga. Itulah nikah batin, ruhnya sudah menikah. Mim Muhammad dengan Allah, diri secara batin istri kita. Lihat manusia sama lihat asma Allah, si miskin. Ar-Razzaq. Yang sakit, Allah Asy-Syafi. Asmaul Husna ya. Tak ada benci sedikit pun pada makhluk Allah. Kedua, zikir tanpa beban. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Enggak ada beban walaupun 5 jam biasa be. Malam taman nikmat, ibarat makan, nambah terus, jadi nyata. 3,
mudah menangis ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, netes banyu mata. Itulah maun basiroh, air mata, mata hati. Keempat, futuh, datang tanpa dicari. Terbukanya hijab hati, enggak dicari. Turunlah ilmu laduni, Allah kirimkan ke dalam hatinya melalui malaikat Jibril alaihissalam, melalui mimpi yang hak, melalui ilham. Kalau wahyu nggak ada lagi, ilham masih berikan kepada orang hati bersih, pilihan Allah. Itu karena pengantin Allah para aulia arifin billah di dunia ini. Sebab cermin kolbu yang sudah kinclong. Jamaah sekalian untuk rasa sekarang. Bagaimana cara membuka hijab dari Fatihah pembuka ketika sampai ke futuh betul-betul terbuka? Pertama, bismillah. Robohkan hijab ghaflah, kelalaian diri kita. Mulai semua dengan Allah. Tanpa bismillah, amal kita akan abtar. Hijab pertama sudah tutup. Maka segala sesuatu dimulai basmalah itu terputus dia, nggak ada rahmat Allah kalau tamal basmalah. Dua, alhamdulillah. Robohkan hijab kufur nikmat kepada Gusti Allah. Kafir itu bukan hanya tidak beriman pada Allah, dia bersyahadat. Orang ingkar pada nikmat Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, itu kufur, itu nikmat. Hitung 3 nikmat sebelum tidur. Hamad itu anti hasud. Sebelum tidur berdoa. Apa doa sebelum tidur? Kalau secara hakikat baca basmalah 21 kali, la ilaha illallah 6 kali, ketujuh tutup Muhammad Rasulullah. Kalau secara syariat ini ajar baginda Rasulullah. Bismikahi Allahumma ahya biska amut. Jadi kita tidur belajar mati. Ketika kita bangun tidur, azan subuh bangun, siap-siap nak ke masjid, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Gusti Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan akan kembali kepadanya. Jangan bangun tidur buka HP. Ingat dunia, ingat utang. Tak tahu jalan balik nanti. Jamaah sekalian, baru iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Robohkan hijab syirik khafi. Syirik khafi itu riya, ujub dalam hati. Tanya tiap amal kita, untuk siapa kamu bersolat ini ya? Kamu solat ini, beribadah. Kalau dijawab oleh nafsu kita, minta dipuji orang, batal palehanya. Istighfar cepat-cepat. Itulah berhala. Berhala itu Rasulullah menegakkan kalimat la ilaha illallah di kota suci Mekah itu berapa tahun baru disuruh sholat, menegakkan tauhid itu. Berhala syariat, berhala hakikat ego, keakuan diri kita ini berhala. Maka dihancur kalimat tauhid. Kuat la ilaha, hancur lembut hati kita, hancur ego keakuan itu. Maka berzikirlah kamu sampai dikatakan orang gila. Anak nge-share tentang tauhid di grup ada selalu berseloroh negatif. Pikir hati-hati, jangan terlalu dalam abah. Kaget gilo, kaget bini belari. Tidak apa-apa kau kata ke aku gilo bini belari, soal istri aku soleha. Aku istriku berlari dari maksiat juga. Aku gilo kepada Allah, kepada Rabbul Alam, daripada gilo. Contoh banyak di pasar orang gilo, mantan caleg stres gilo gara-gara tak jadi DPR. Tadi jauh itu. Berbeda gilo Allah, bergilo dunia, tak? Gilo betino, tak? Banyak sekarang bahasan gilo, ada yang tinggi-tinggi kurus ini. Gilo, tak tahu apa dia sebabnya itu. Nah itu. Ihdinas siratal mustaqim, robohkan hijab jahal kebodohan. Bodoh tuh bukan akal hatinya. Minta jalan setiap rakaat sebab kita buta. Buta di dunia, buta di akhirat. Hati-hati. Tak mengenal Allah. Baru amin. Jangan bertengkar di waktu jahara pesir. Robohkan hijab gaib. Amin. Istajib doa ana ya Allah. Tapi syaratnya kolbun hadir dalam sholat. Jangan mulut amin, hati kemana-mana. Malaikat cuma aminkan amin yang hadir. Makanya ketika amin kita bersama malaikat, jangan buru-buru amin, qabul. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hati tapi amin malaikat. Malaikat itu kan sih hati gitu. Nah, apalagi subuh, disaksi malaikat salat subuh itu. Kan ditanya subuh. Enggak usah subuh, sholat jahar. Jamaah sekalian. Sekarang terakhir ada untuk ruh. Agar lengkap ya. Untuk ruh, kenapa banyak hafal Fatihah kalbu masih tertutup? Nah, upas lengkap subuh, langsung jawab. Dengan tulisan, dengan lisan. Sebab Fatihah di lidah. Al-kafirun hanya itulah.
al-kafirun di dada. Fatihah di lidah, al-kafirun di dada. Kafirun cover. Ini cover ini, kitab ini cover. Tertutup. Sebab Fatihah di lidah, al-kafirun di dada. Analoginya gini lah. Fatihah sama kunci kolbu Fatihah itu. Sudah berjalan belum dalam diri kita ini? Kolbu itu sama dengan pintu. Dosa sama dengan karat. Ego sama dengan gembok. Pegangan kunci 17 sehari semalam sholat kita 5 waktu itu, tapi enggak pernah bersihkan karat dan buka gembok, ya enggak kebuka. Ya, masuk akal. Karatnya apa? Satu, merasa sudah buka, padahal merasa itu ujub. Dua, nyalahin yang belum buka, kiber, kabur. Tiga, buka buat dipamerin, riya. Gemboknya apa gemboknya? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Akunya itu, bukan akunya Allah, akunya diri, aku nafsu. Maka Fatihah itu pakai na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang na'budu itu? Dia, banyak jama, bukan kita, bukan a'budu. Kalau a'budu jasa, a'budu aku yang nyembah. Maka ada 3 aku dalam sholat. Aku ruh jasad Adam, aku ruh Rasulullah, nyawa, akunya Allah. Yang suka nggak khusus sholat baru aku jasad. Mulai perbaik, mulai masuk ke aku ruh. Makanya harus mengenal siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nur Muhammad dan kita ini yang abad hamba Allah nyembah, yang kenal Allah itu dia, tegak alif mim dalam sholat kita itu. Ya mak sekalian, Fatihah buka na'budu, kami ego pakai anak mudu aku. Selama masih ada anak, selama hidup ini, pintu kami, kata Allah, enggak terbuka. Jadi, terakhir untuk asa. Apa tuh asa? Jalan pulang kepada kesucian diri. Minal a'idin wal faizin. Pertama, taubat. Mandi besar rasa. Jangan mandi, kalau ada mandi junub, ya suami istri, orang baru masuk Islam mandi besar. Kalau toreko ada mandi tobat. Di toreko kami namanya ada mandi wajib kodo junub batin. Iri dikis omong tak keburiat junub. Jadi nangis di sejadah, sholat sunat tobat, sebut dosa kita satu-satu sampai istighfar. Yang kedua, zikir la ilaha illallah 100 kali minimal, belajar dulu. Habis subuh, itulah sabun kolbu, sabun nyerinsunya kolbu. Yang ketiga, fikir, tafakur kita 1 jam. Tafakur ini majelis ilmu, tafakur 1 jam kita selama ini subuh ini lebih baik sholat 60 tahun tanpa pikiran ada dalam sholatnya. Itu suhbah, duduk dengan ahli basirah, dengan seorang arif billah, seorang guru mursyid. Makanya kata Abah, jangan lihat zahirnya, lihat batinnya seorang itu. Tapi batin cuma kebuka kalau duduk dengan yang batin sudah terbuka. Dapat limpahan dari mata air ilmu. Cahaya itu dapat berkah. Kelima, khidmah. Kita sebagai duduk murid, pada guru itu khidmah. Ada murid lagi galak sini, khidmah. Alhamdulillah terbuka terus dia. Dia ngerti adab. Cuma teman SD. Ini yang profesor masih bangga. Ini tak galak. Oh jangan jingok aku, ini masih muda aja kok. Kadang-kadang ego senior itu kan, seperti iblis kan. Nah itu, nggak terbuka. Berkah tidak dapat. Buru-buru dapat karoma. Khidmah ini, makanya anak-anak di Ariat khidmah. Tamat nak, khidmah. Ngapi ke Ariat dengan Kiai Ngebuya. Sebab tahu dapat berkah. Jaga kooperasi. Jamaah sekalian. Ini contoh ya. Dia yang contohkan oleh pengarang kitab Hujjat Jim Nuzan. Beliau ini rektor loh. Seluruh ilmu syariat, ilmu teori kitab ribuan lah dibaca galau. Bukan pikir, filsafat sudah semua. Ketika sholat maghrib dan isya rakaat kedua, adiknya sudah duluan ma'rifat, terbuka hijab. Mata hatinya seluruh di jubah gamisnya putih itu bercucuran darah. Akhirnya Munfarid ngulang lagi sholat. Hebat dek kau, ngapo katanya. Tidak, aku dah hebat katanya. Siapa guru kau? Kenapa kau ngulang, tersinggung kan? Ketika kakanda jadi imam tadi rakaat kedua, maaf anak jangan tersinggung, saya dibuka Allah hijab min mata hati, bukan dengan ini berlucucuran darah.
najis kan, maka saya ulang, tidak sah sholatnya. Sah secara syariat, belum tentu sah secara hakikat. Kan judul hakikat makrifat itu, ihsan itu, sholatnya nyambung, terima apa ditolak. Nah itu, akhirnya Imam Ghazali tawadu orang yang merendahkan diri, direndahkan egonya. Benar dek, aku rekat kedua tadi sedang teringat pikiranku sedang mengarah kitab fikih darah perempuan. Nah, itu Pak. Semenjak itu siapakah gurumu? Ah, kamu tidak kuat ya dek. Iya dek, aku pengen memperbaiki diri. Kiralah hebatlah ilmu aku selama ini. Nggak profesor, rektor, universitas Nizamiyah. Aku nak guru. Akan diangkatlah Pak Imam Ghazali oleh adik Imam Ahmad di pasar, tukang sol sepatu, wali mastur tersembunyi. Mastur itu tersembunyi. Kenapa wali Allah itu dimasturkan oleh Allah? Jualan di pasar ya, biasa. Kau salah lama dengan guru aku. Sama cak profesor dokter berhubungan ya. Apa nak guru aku teman SD aja ya. Mak ada profesor nak guru dengan aku cuma SD. Nah, bukan itu yang kupandang kolbu. Tembus dia kan murid Abah Anom. Kayak Caringin Bogor juga. Nah, Surulian berceramah murid ayah. Jamaah sekalian, ta'ala, apa PR pertama tugasnya kalau nak menjadi murid Allah Rasulullah melalui bimbingan aku? Bersih ke WC. Profesor bersih ke WC. Apa itu? Untuk menghancurkan ego tadi. Ada lagi anak kiai, banyak di Jawa Timur tuh. Lepas ustadz kau, jubah kau, sekarang kau jadi pengemis di pasar. Itu. Step ekstrim Pak, cara sufi zaman dulu, zaman sekarang agak lembut cara didiknya. Ini ada murid anak baru mandi tobat kodok junub, jualan bandrek di sini. Lengan hilang motor disita dealer, nggak muncul lagi batang hidung sampai sekarang. Kalau dia ngerti awal tuh, assalamualaikum, say hello. Sekarang sampai syukur. Nah di sinilah letaknya. Khidmah bersihkan toilet masjid. Lonceng ego dalam diri kita pecah di situ. Kaidah penutup. Nah, pas ya. Kesucian jiwa sama dengan bersih dari selain Allah. Ya kan? Dari pusat naik mi'raj sampai ke ubun-ubun. Ilaha tetelkin. Nafi menafikan segala sesuatu selain Allah. Allah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan nafsu, tidak ada Tuhan harta, tahta, wanita, ilmu, ibadah. Illallah. Hancur, hanya Allah. Kaki otomatis berpajam Allah, Allah. Nalatin dia hidup sendiri, hidup berpajam itu sholat usta. Baru dia sinkron dengan zikir nafas naik turun, hu Allah, tahu. Kita nak mati kagak, sudah latihan lah biasa, dah. Bukan lagi malaikat Israel, saya jemput Rasulullah, bukan lagi Rasul. Allah langsung yang kosong dari titik. Kita ini hidup 3 fase, titik kosong alim, tegak, balik dari titik, turun ke bawah, balik ke situ lagi kata. Allah Muhammad, kosong. Siapa yang nyebut kita? Allah sendiri, hakikatnya. Nah itulah kaidah penutup kesucian jiwa sama dengan bersih dari selain Allah. Kesucian kalbu hidup dengan Allah, lillah karena Allah, billah bersama Allah, fillah lebur dalam Allah. Egonya yang lebur tuh bukan ibarat garam cemplung ke laut dekat istilah garam, bukan itu zat wadahnya batinnya, tak kati lagi ego. Jadi jiwa suci masih jalan, kalbu suci sudah sampai. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad fasada jasara kalla lisan. Barang siapa yang kenal diri kenal Allah. Orang yang bersyariat tanpa hakikat ibarat tubuh tak bernyawa. Orang hanya hakikat ma'rifat tanpa menjalani syariat ibarat nyawa tak bertubuh. Barang siapa kenal diri kenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maka dia akan kenal kepada Allah. Ketika dikenalkan oleh Gusti Allah, fasada jasad, hancurlah jasadnya. Kalla lisanuhu. Jasad itu apa? Seluruh yang bertengger di jasad kita ini, titel, gelar, semacam itu hancur. Tidak ada ego, pengakuan, sudah kosong, lebur. Kalla lisanuhu, keluhlah lidahnya sedang mengalami dibanting oleh Allah dengan pahit manis kehidupan ibarat besi agar menjadi senjata yang kuat dipanas dengan ujian dan cobaan di dunia ini. Maka pengalaman orang makrifat itu berat, bukan lemah,
cerita seperti Nabi dan Rasul dicaci, dihina, ya, bukan pujian saja. Belum dikatakan marifat, hanya duduk-duduk di majelis, sebelum itu baru teori. Orang marifat itu praktek langsung dalam universitas kehidupan. Ada kalanya dia viral, ada skalanya tidak kenal lagi, ya. Jamaah sekalian, itulah. Siapa kenal jiwa, kenal hijabnya. Siapa robohnya hijab, kenal Tuhannya. Jalannya adalah apa? Rumusnya satu. Allah paling senang, Allah itu kita lewati melalui pintu kebodohan, pintu kerendahan, tawadu, kelemahan. Tidak ada ego pengakuan. Kalau kita masih ada merasa lebih dari orang lain, nggak kenal Allah, nggak dikenal oleh Allah. Allah nggak mau menyapa. Ini saja Henry Kusnadi sebagai hamba Allah yang fakir dan dhaif. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan Allah hati jiwa kita, seluruh 5 elemen berunsur diri kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho rahmat, ridho inayah dan hidayah dari Gusti Allah Ta'ala. Apabila ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Apabila kata-kata Abah Henry Kusnadi yang fakir yang dhaif ini, al-fakir ilallah ila maghfirati wa ridwanihi wa ma'unatihi, mengucapkan mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.